Coba yang kameranya belum dinyalakan, silakan dinyalakan. Aktifkan ya kameranya. Ini kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat pagi. Ya, jadi perhatikan yang kameranya belum diaktifkan, silakan diaktifkan kameranya. Duduk yang rapi ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melangsungkan Zoom dalam rangka mata pelajaran IPS. Ya, pertama-tama yang Ibu ingin sampaikan, jadi Ibu sudah menyetor rekap nilai ya ke walinya masing-masing. Untuk kelas 81 mana? Ada 81 tidak di sini? Ada, Bunda. 81 udah ada rekap nilainya belum dari wali kelasnya? Udah, Bu. Ya, ya. Jadi Ibu udah sampaikan ke walinya masing-masing. Tentunya sama walinya sudah di-share ya. Jadi kalian silakan cek nilai apa yang belum lengkap, silakan dilengkapi. Ya, mengingat sebentar lagi kita sudah akan melakukan semester. Ya, penilaian akhir semester ya. Bulan 12 tanggal 7 itu jadwal pas ya penilaian akhir semester. Jadi untuk tugas-tugasnya yang belum lengkap silakan dilengkapi. Jadi caranya melengkapi di situ kan sudah Ibu tuliskan ya pada misalkan tanggal 13. Siapa nilai kalian di situ kosong. Warna kuning itu berarti kosong. Silahkan cek di classroom-nya pada tanggal 13 ada tugas apa. Ya, kerjakan. Kemudian nanti boleh ke WA ke Ibu, boleh ke classroom. Ya, boleh store di classroom. Jadi seperti itu. Semuanya ya yang kosong pokoknya menyusul. Di situ sudah Ibu tulis tanggalnya. Jadi kalian tinggal catat. Oh, misalkan tanggal 13 nilaiku kosong nih. Ya udah ke classroom, buka classroom-nya, lihat tugas dan latihan IPS. Pada tanggal 13 ada tugas apa? Buka di situ kerjakan. Kemudian store. Nah, kalau merasa sudah mengerjakan tapi lupa store, ya sudah buktinya tinggal difoto kasih ke Ibu atau kasih ke classroom. Nanti Ibu periksa. Ya, jadi seperti itu. Jadi kasihan ya, maksudnya sayang saja mestinya kalian selama ini sudah ikut sekolah, sudah mengorbankan kuota, mengorbankan waktu, ya. Kemudian tugasnya tidak masuk, ya sudah, tidak ada nilainya atau nilainya tidak tuntas. Ya, karena kita ini kan saat ini memang sekolahnya dalam kondisi seperti ini ya. Tidak ada yang bisa dinilai, tidak ada yang bisa diberikan nilai oleh Ibu kecuali tugas-tugas kalian dengan kerajinan kalian ikut Zoom seperti ini. Jadi ikut Zoom pun Ibu rekap ya, nilainya Ibu rekap karena untuk apa? Untuk nilai plus buat kalian. Ya, nilai plus buat kalian. Karena nantinya misalkan tugasnya lengkap nih tapi tidak pernah ikut Zoom. Ya nilainya itu saja. Kalau misalkan tugasnya nilainya masih agak-agak kurang, tapi kalian ikut Zoom, pastinya Ibu pasti akan Ibu kasih nilai lebih, ya. Jadi seperti itu. Jadi kasihan ya, maksudnya sayang, kasihan orang tua kalian sudah mengorbankan kalian mungkin kalian yang tadinya belum punya gadget dibelikan gadget,
Itu pun mungkin ada yang dengan cara mencicil ya, atau Bapak orang tua kalian menyisihkan uangnya untuk membelikan kuota data buat kalian, tapi kalian ya tugasnya masih ada yang bolong-bolong. Sayang ya. Jadi Ibu himbau untuk yang nilainya belum lengkap silakan dilengkapi ya, karena sebentar lagi kita pas. Kemudian untuk minggu depan kita ulangan harian ya. Ulangan harian materinya kalau lalu kan udah mobilitas sosial. Yang sekarang nanti Ibu sampaikan, Ibu iniin ya di walinya materinya yang mana saja. Kita ulangan harian kedua pada bab 2. Oke. Nah, ini yang perlu ini catnya bisa kan ya? Ini kan sama bunyinya. Iya. Maksudnya ada kendaraan-kendaraan. Oh iya. Jadi langsung ke bunyinya. Iya, langsung ke bunyinya. Ruang guru, Bu. Di ruang guru ya? Iya. Jadi itu yang pintu kaca 2 yang baru, ya yang masih dibungkus pegangannya. Oke. Kasih ya. Ya maaf ya. Ini yang ikut Zoom coba apa? Catnya bisa kan ya? Silahkan untuk absen cat ya, jangan sampai kelewat. Karena kemarin direkap banyak yang katanya, saya waktu ini ikut Zoom Bu, kalau ikut Zoom harus chat absennya via chat. Jangan sampai nanti ikut Zoom tapi nggak absen di chat, nggak masuk namanya ya. Silahkan chat. Biar nggak lupa dari sekarang chat. Oh ya, untuk tugas nanti ya, Ibu juga share nanti sih di classroom. Tapi Ibu sampaikan. Jadi untuk tugas itu untuk bab 2 ini Ibu tidak ingin memberatkan kalian. Jadi tugasnya, mengapa tugasnya berupa kuisis gitu. Biar kalian nggak repot ya. Karena takutnya Ibu kasih tugas yang berat-berat, pada akhirnya kalian nggak ngerjakan. Jadi Ibu kasih yang tugas ringan-ringan. Itu kuisis itu gampang ya, cuman kalian lihat LKS, buka LKS atau bukunya. Kemudian cocokkan itu ya pernyataan sama jawaban yang ada. Itu aja kalian. Nanti tinggal klik my answer, keluar nilai kalian screen, kasih ke Ibu. Begitu saja, nggak usah nulis-nulis repot-repot. Nah, untuk tugas ini, untuk nanti ya, tugasnya adalah merangkum. Tetapi merangkumnya dalam bentuk keterampilan. Jadi, kalian siapkan kertas origami yang berwarna-warni itu ya. Boleh 2 warna ya, minimal 2 warna. Atau lebih juga nggak apa-apa, lebih bagus supaya berwarna-warni. Jadi, kalau misalkan merangkum nomor 1, pengertian mobilitas itu apa? Kalian tulis nomor 1, pengertian mobilitas warna hijau, kemudian yang kedua pengertian apa gitu ya, jenis-jenis mobilitas, pengertian mobilitas vertikal gitu. Nomor 2 itu dibedain warnanya, jadi selang-seling ya, tiap nomornya. Kemudian nanti ditempel di buku latihan IPS, di buku tugas IPS. Jadi siapkan kertas origami sama lem kertas sama alat tulis. Ya, tulisannya yang rapi, yang bisa dibaca. Nanti dilem ya. Nanti kalau sudah difoto, di store ke classroom. Atau boleh juga di WA-nya Ibu, boleh. Ya, kalau misalkan classroom, jaringan saya nggak stabil Bu, atau kenapa gitu, susah. Ya udah, ke WA aja. Jadi foto tugasnya kemudian di WA, jangan lupa nama. Ya, di sini di kelas 8 ini ada loh yang setor tugas LKS, 1 LKS, 2 atau 3 ini. Ya, nggak tahu siapa. Ibu, tapi Ibu udah tulis namanya. Ibu setor di walinya.
Jadi nggak boleh coba-coba curang. LKS-nya temennya difoto, kemudian diminta di store, nggak boleh. Ya, nanti Bu lapor ke walinya kalau begitu. Nah, langsung saja kita sekarang masuk ke materi. Nah, materinya ini udah terbaca ya. Kelihatan nggak di situ share-nya, slide-nya? Oh iya. Konflik ya. Ini di classroom kemarin sudah, tapi sekarang Ibu jelaskan ya. Konflik dan integrasi dalam kehidupan sosial. Siapa di sini yang pernah berkonflik? Nah, sama temannya. Terus permasalahannya apa? Ya, pasti di sini kita setiap orang itu pernah berkonflik ya. Entah dengan temannya atau dengan siapa gitu ya. Nah, apa sih itu konflik? Nih, ya, konflik dalam kehidupan sosial, ya. Ini udah kelihatan belum sih? Sudah ya? Ya ini konflik dalam kehidupan sosial. Ini ya, ada ini contohnya tolak bandara di ini unjuk rasa. Nah, ini kita lihat apa sih itu konflik. Nah, menurut Robert ini ya, para ahli, konflik adalah perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan, dan sebagainya. Dengan tujuan tidak hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menundukkan pesaingnya. Nah, jadi namanya konflik itu ya ada pesaingnya. Konflik terjadi karena benturan kekuatan dan kepentingan antara satu kelompok dan kelompok lain dalam rangka memperebutkan sumber-sumber kemasyarakatan. Ya, sumber-sumber kemasyarakatan itu ada apa aja? Ada ekonomi, ada politik, ada sosial dan budaya yang relatif terbatas ya. Jadi memperebutkan sesuatu. Ya seperti contohnya anak kecil ya. Misalkan adik-adik kita memperebutkan satu mainan, ya terjadi pertengkaran, yaitu konflik, contoh konflik, contoh kecil ya, contoh konflik kecil. Nah, menurut Kartono, konflik merupakan proses sosial yang bersifat antagonistik atau terkadang tidak bisa diserasikan karena dua belah pihak yang berkonflik memiliki tujuan, sikap, dan struktur nilai yang berbeda yang tercermin dalam berbagai bentuk perilaku perlawanan, baik yang halus, terkontrol, tersembunyi, tidak langsung terkamuflase maupun yang terbuka dalam bentuk tindakan kekerasan. Ya ini kalau misalkan Kartono itu menyebutkan konflik itu perbedaan apa? Perbedaan pendapat misalkan yang antara satu dengan lain itu berbeda, tidak serasi ya, sehingga menimbulkan konflik. Atau konflik bisa juga dipicu karena adanya satu tujuan, satu orang yang memiliki satu tujuan yang sama, sehingga terjadi benturan. Nah, kalian mungkin pernah mendengar atau membaca berita tentang pertengkaran antar teman di sekolah. Siapa di sini yang pernah bertengkar dengan temannya di sekolah? Tidak ada ya, saya yakin di sini semuanya baik-baik semua, nggak ada yang pernah bertengkar ya. Kejadian ini digolongkan konflik antar individu, ya. Siapa yang pernah berkonflik atau berantem dengan adiknya atau kakaknya? Nah, itu termasuk konflik antar individu.
Adapun konflik antara majikan dan buruh dapat dimasukkan dalam kategori konflik individu dengan kelompok. Ya, majikan sebagai individu, sedangkan buruh kan dengan kelompok buruh ya di sini. Contoh konflik antara kelompok dan kelompok adalah konflik para pedagang kaki lima dengan para petugas ketertiban. Ya, biasanya ini ya yang terjadi di sekitar kita. Konflik bahkan dapat melibatkan dalam skala lebih luas, konflik antar kelompok dan juga dapat berupa konflik antar suku. Ya, ada juga ya konflik yang terjadi antar suku. Dulu itu pada tahun berapa gitu ya, ada yang sampai terjadi perang ya. Jadi mengorbankan banyak nyawa di situ. Kelompok konflik suku Sampit dengan suku Dayak yang ada di Kalimantan dulu itu ya. Ada juga konflik antar bangsa atau antar negara. Nah, seperti perjuangan negara Palestina melawan penguasaan Israel pada saat sekarang merupakan salah satu bentuk konflik antar negara yang belum selesai-selesai. Ini ya. Nah, selanjutnya, konflik sosial dapat diartikan sebagai proses sosial individu atau kelompok yang berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan menentang pihak lawan disertai ancaman atau kekerasan ya, yang namanya konflik. Keragaman sosial dalam masyarakat jika tidak disikapi dengan bijak dapat menimbulkan konflik. Ya, kita ini kan ya Indonesia negara yang memiliki banyak ragam ya, banyak ragam suku, budaya, ya, bahasa semua ya. Nah, kalau kita tidak tidak bijak ya, dalam menghadapi semua itu, kita tidak ini ya akan menimbulkan konflik. Untuk menghindari terjadinya konflik, masyarakat hendaknya menjalin interaksi sosial positif yang mengarah pada upaya mempertahankan kesatuan atau integrasi sosial. Coba ntar ini dulu. Nah, ini bentuk-bentuk konflik sosial dalam masyarakat. Ya, berdasarkan cakupannya ada konflik vertikal, ada konflik horizontal. Berdasarkan subjeknya, ya. Subjeknya itu pelakunya ya, ada intrapersonal, ada interpersonal. Nah, ada lagi berdasarkan subjeknya yang ketiga, ada konflik individu dengan kelompok atau sebaliknya yaitu kelompok dengan individu. Kemudian konflik antar kelompok. Nah, berdasarkan wilayah cakupannya ada yang konflik lokal, ada konflik nasional, ada internasional, yaitu tadi ya, internasional itu misalkan antar negara. Berdasarkan dampaknya, ada konflik konstruktif, ada destruktif. Kemudian faktor-faktor penyebab konflik sosial. Nah, mengapa konflik sosial ini bisa terjadi? Yang pertama, adanya perbedaan antar individu atau antar kelompok. Perbedaan latar belakang kebudayaan ya. Perbedaan latar belakang kebudayaan kemudian tidak didasari dengan sikap saling toleransi. Nah, itu akan pemicunya akan menimbulkan terjadinya konflik. Kemudian kesenjangan sosial. Kemudian perbedaan status, perbedaan kepentingan, perubahan-perubahan nilai yang cepat dalam masyarakat. Ya, kalau misalkan perhatikan, kalau misalkan ada kendala, misalkan suara ibu nggak jelas, atau ada kendala apa, tolong nyalakan mic-nya, sampaikan ya. Kemudian akibat konflik sosial. Nah, akibatnya apa dari konflik ini? Nah, yang pertama, meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok. Ya, efek dari konflik. Misalkan kelompok A berkonflik dengan kelompok B. Karena adanya konflik ini, konflik A semakin bersatu, ya semakin bersatu untuk melawan konflik B. Ya, misalkan kalian
jangan konflik ya. Misalkan ada sebuah diskusi. Nah, diskusi kelompok A dengan kelompok B untuk tapi ini dalam arah positif ya konfliknya. Misalkan konflik kelompok A melawan kelompok B. Kelompok A semakin bersatu untuk melawan kelompok B. Seperti ini ya, meningkatkan solidaritas sama anggota kelompok karena adanya konflik. Letaknya antar individu atau kelompok. Ya, kalau misalkan dalam satu kelompok terjadi konflik, maka retak ya hubungannya. Atau misalkan si Keisha berkonflik dengan siapa? Dengan Muhammad Rafa misalkan. Ya, jadinya retak, renggang ya, renggang hubungannya karena adanya konflik tersebut. Terjadinya perubahan kepribadian para individu, ya, berubah sikap, terjadinya perubahan sikap ya. Rusaknya harta benda bahkan hilangnya nyawa. Ya ini konflik besar-besaran ya, misalkan ada konflik apa gitu ya, hilangnya harta benda dan bahkan hilangnya nyawa. Kemudian terjadinya dominasi dan penguasaan terhadap yang kalah. Ya, biasanya yang kalah ini jadi dikuasai sama yang menang, didominasi ya. Dan selanjutnya, nah, Bung Tomo dalam pertempuran Surabaya 1945. Pertempuran tersebut merupakan salah satu contoh akibat terjadinya konflik antar negara. Sekutu Belanda dan Indonesia adalah kelompok yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Pertempuran yang menyebabkan ribuan pejuang Indonesia gugur tersebut tentu tidak muncul tiba-tiba, tetapi melalui berbagai pertentangan dan peristiwa-peristiwa lainnya. Peristiwa tersebut dapat menggambarkan salah satu akibat dari adanya konflik ya, contohnya ini ya. Dan cara menangani konflik. Yang pertama, menghindar. Ya, cara menangani konflik, kalau misalkan ada konflik ya udah menghindar. Kalau misalkan si A dengan si B berkonflik, ya berusaha si A salah satunya harus menghindar biar tidak ini terus memaksakan kehendak, menyesuaikan kepada keinginan orang lain, ya. Menyesuaikan ya. Kalau misalkan keinginan kita jangan egois ya, bahasa ininya jangan egois. Jadi kalau misalkan dua-duanya saling mempertahankan egonya, mempertahankan keinginannya, ya terjadilah konflik. Makanya salah satunya harus menyesuaikan. Kemudian tawar-menawar, kolaborasi. Ya, ini cara-cara untuk menangani konflik supaya tidak terjadi konflik. Kemudian berbagai metode penyelesaian konflik. Ayo cari pengertiannya. Coba ya, ada mediasi, ada negosiasi, ada arbitrasi, rekonsiliasi, dan kompromi. Nah, apa sih ini semua? Mari kita cari. Nah, mediasi. Mediasi adalah proses pengikut sertaan pihak ketiga sebagai penasehat yang netral dalam menyelesaikan konflik. Mediasi ini berarti harus ada pihak ketiga. Mediasi dilakukan ketika setiap pihak yang berkonflik tidak ada yang mengalah dan tidak mampu menyelesaikan permasalahannya sendiri. Mediator dipilih atas kesepakatan dari pihak yang berkonflik dan berperan mengarahkan dan menemukan titik terang dalam menyelesaikan konflik. Mediator tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan terkait permasalahan. Pihak yang berkonfliklah yang memutuskan untuk berdamai atau tidak. Ya, jadi dalam misalkan kalian berantem dengan teman di sekolah. Nah, pihak ketiganya siapa? Ya, guru BK atau wali kelasnya. Ya. Atau misalkan begini, dalam perceraian, sebuah perceraian itu ya sebelum disidang pasti ada yang namanya mediasi. Atau misalkan dalam sebuah kasus hukum, misalkan ada seseorang ditabrak motor. Nah, kemudian ini dimediasi, apakah mau diselesaikan dengan cara kekeluargaan atau dengan jalan hukum. Ya, jalur hukum. Ya, itu namanya mediasi.
Nah, selanjutnya ada negosiasi, merupakan kesepakatan antar pihak yang namanya nego. Kesepakatan pihak yang berkonflik untuk bertemu dan bertatap muka, kemudian berunding mencari solusi penyelesaian konflik yang dapat diterima kedua belah pihak. Negosiasi tidak membutuhkan pihak ketiga untuk menyelesaikan permasalahannya, tetapi cukup mempunyai niat untuk menyelesaikan sesuai kesepakatan. Negosiasi ini penyelesaian sesuai kesepakatan, bukan negosiasi, bukan bertemu tatap muka kemudian baku hantam, bukan ya. Jadi ini melalui kesepakatan, bagaimana menyelesaikannya, bernego, negosiasi. Kemudian arbitrasi merupakan upaya penyelesaian konflik yang bersifat formal dengan melibatkan pihak ketiga, yaitu lembaga arbitrasi yang memiliki kewenangan untuk memutuskan penyelesaian konflik. Pihak yang berkonflik wajib menaati keputusan lembaga arbitrasi. Dan arbitrasi muncul pihak yang menang dan pihak yang kalah. Proses arbitrasi apabila setiap pihak menyetujui lembaga yang ditunjuk menjadi arbitrator mematuhi keputusannya. Ya. Ini arbitrasi. Bedanya dengan mediasi, kalau mediasi tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Jadi keputusan sepenuhnya diserahkan kepada si pihak A dan pihak B yang berpihak yang berkonflik. Tetapi kalau arbitrasi ada pihak ketiga. Jadi pihak ketiga ini yang dominan, yang menentukan kamu yang salah dan kamu yang benar. Ya, seperti itu. Yang menentukan ini. Dan yang mendominasi adalah arbitrator tersebut. Kemudian rekonsiliasi merupakan usaha menyelesaikan konflik masa lalu melalui perdamaian. Ya, penyelesaian konflik tersebut sekaligus memperbarui hubungan ke arah perdamaian guna menjalin hubungan lebih harmonis. Ya. Konflik seperti perang, bentrokan antar warga, antar suku, dan antar pemeluk agama dapat menyebabkan disintegrasi antar anggota kelompok. Ya, jadi itu. Yang terakhir ya, kompromi. Pernah dengar kata kompromi kan? Merupakan kesepakatan ya pihak-pihak yang berkonflik untuk mengurangi tuntutan guna menyelesaikan konflik. Seseorang kadang merasa tidak ada manfaatnya melanjutkan konflik dengan individu atau kelompok lain. Nah, oleh karena itu, tiap-tiap pihak berkonflik melakukan kompromi guna membuat kesepakatan. Selanjutnya, faktor-faktor ini ya, sekarang integrasi sosial. Apa itu integrasi? Nah, integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut meliputi ras, ya, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai dan lain sebagainya ya di dalam masyarakat banyak banget ya perbedaan-perbedaan itu. Nah, ini harus diintegrasi, disatukan. Integrasi adalah suatu pola hubungan yang mengakui adanya perbedaan ras dalam masyarakat, tetapi tidak memberikan fungsi penting pada perbedaan ras tersebut. Ya, jadi kita sadari ya bahwa di dalam masyarakat itu banyak banget perbedaan. Ya, ada berbeda agama, berbeda suku, ya, kebiasaan, sistem nilai dan lain sebagainya. Nah, ini William F. Ortberg and Meyer dan Meyer Nimhoff memberi syarat terjadinya integrasi sosial yaitu sebagai berikut. Syarat terjadinya integrasi. Anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan mereka. Masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan bersama mengenai nilai dan norma. Nilai dan norma sosial itu berlaku cukup lama dan dijalankan secara konsisten. Nah, faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya proses integrasi. Homogenitas kelompok. Ya, ada besar kecilnya kelompok. Mobilitas, geografis, efektivitas dan komunikasi.
Ya, ini faktor yang mempengaruhi cepat atau lambat integritas itu di dalam masyarakat ya. Adanya homogen. Yang nggak ada di layar. Ada masyarakat yang homogenitasnya rendah, integritas sangat mudah tercapai. Demikian pula jangan sebaliknya. Homogen itu maksudnya ada yang tahu homogen? Homogen itu satu kelompok. Misalkan dalam satu masyarakat lingkungannya itu misalkan suku Betawi semua, atau suku Sunda, suku Jawa semua. Jadi homogen, cuma terdapat satu jenis, ya. Misalkan agama Islam semua begitu, ya. Homogen. Kalau heterogen bermacam-macam. Nah, pada masyarakat yang homogen, yang hanya misalkan satu suku saja, satu agama atau satu ini ya, rendah integrasi sangat mudah tercapai ya, sangat mudah tercapai karena tidak banyak perbedaan ya. Nah, besar kecilnya kelompok, jumlah anggota kelompok mempengaruhi cepat lambatnya integrasi karena membutuhkan penyesuaian di antara anggota kelompoknya. Semakin banyak kelompok, semakin banyak perbedaan, ya semakin ini ya mempengaruhi cepat atau lambatnya integrasi. Kalau semakin sedikit ya semakin cepat integrasi. Mobilitas geografis, semakin sering anggota suatu masyarakat datang dan pergi, semakin besar pengaruhnya bagi proses integrasi. Ya, karena ada yang datang, ada yang pergi, pasti berbeda-beda. Ya. Bu, apa itu tulisan yang Ibu baca nggak ada di layar, Bu? Nggak ada, dari tadi nggak ada ya? Iya, saya udah manggil Ibu tapi nggak dengar Ibunya. Oh. Iya, iya Bu. Screen-nya tuh di dokumen, Bu. Oh gitu, ya ya. Ini udah kelihatan belum? Udah kelihatan. Udah, Bu. Ya, dari tadi nggak bilang. Tadi Bu udah bilang. Nggak tahu, saya udah bilang dari tadi sebelum saya. Ini nggak dengar Ibunya. Iya kan nggak dinyalakan mic-nya kali. Ya oke, lanjut ya. Ya, Bu. Ini udah kelihatan ya? Ya, Bu. Ini tadi ya, faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya proses integrasi. Nah, sekarang ada bentuk-bentuk integrasi sosial. Integrasi normatif, ada integrasi fungsional, integrasi koersif. Yang pertama, normatif. Integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Contoh, masyarakat Indonesia mempersatukan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ya, normatif ini. Kemudian, integrasi fungsional. Integrasi yang terbentuk sebagai akibat adanya fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat, contohnya Indonesia yang terdiri dari berbagai suku mengintegrasikan dirinya dengan melihat fungsi masing-masing. Misalkan suku Bugis melaut, misalkan orang Jawa bertani, Minang pandai berdagang, ya. Integrasi koersif, integrasi yang dilakukan dengan cara paksaan. Hal ini biasanya dilakukan bila diyakini banyaknya akibat negatif jika integrasi tidak dilakukan atau pihak yang diajak untuk melakukan integrasi sosial enggan melakukan atau mencerna integrasi tersebut. Ini bentuk-bentuknya ya, ada 3. Ntar untuk ulangan harian, Ibu ambil materinya ini tentang konflik dan integrasi sosial. Nah, jadi perhatikan. Proses integrasi dilakukan melalui 2 hal, yaitu ada asimilasi dan akulturasi. Ya, prosesnya bagaimana menyatukan perbedaan-perbedaan ini ya. Ada 2 caranya ya, yaitu ada asimilasi dan akulturasi. Asimilasi bertemunya 2 kebudayaan atau lebih yang saling mempengaruhi sehingga memunculkan kebudayaan baru dengan meninggalkan sifat asli tiap-tiap kebudayaan. Jadi 2 kebudayaan
melebur, masing-masing hilang semua ya kebudayaan dua, kemudian menghasilkan kebudayaan baru. Dan akulturasi, proses sosial yang terjadi bila kelompok sosial dengan kebudayaan tertentu dihadapkan pada kebudayaan asing ya atau kebudayaan baru, sehingga kebudayaan asing atau baru diserap dan diterima dan diolah dalam kebudayaan sendiri tanpa meninggalkan sifat asli kebudayaan penerima. Ya, jadi kita misalkan menerima budaya barat, tetapi tanpa meninggalkan budaya kita sendiri, ya. Gitu. Kemudian faktor pendorong integrasi sosial, adanya toleransi terhadap budaya yang berbeda, kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi, adanya sikap positif terhadap kebudayaan lain, adanya sikap terbuka dari golongan yang berkuasa, adanya kesamaan dalam unsur-unsur kebudayaan, adanya perkawinan campur atau amalgamasi, adanya musuh bersama dari luar. Ya, ini faktor-faktor pendorong yang pertama, toleransi terhadap budaya yang berbeda. Ya, karena adanya toleransi ini ya bisa mendorong jadi integrasi, kesempatan seimbang, adanya sikap positif terhadap kebudayaan lain. Jangan selalu berpandangan negatif kepada kebudayaan orang lain. Sikap terbuka dari golongan yang berkuasa, kesamaan unsur-unsur kebudayaan ya. Adanya perkawinan campur. Nah, ada perkawinan campur ini juga bisa menjadi pendorong integrasi, yang menyatukan dua misalkan perbedaan. Ya, misalkan dari suku, misalkan seperti ibu suku Jawa, kemudian suami ibu suku Bugis, orang Sulawesi, ya otomatis kebudayaan kita menyatu, ya. Jadi integrasi. Dan faktor penghambat, ya ini yang terakhir. Faktor penghambat integrasi sosial, masyarakat, kondisi masyarakat terisolasi, pengetahuan masyarakat yang rendah, perasaan superior kelompok tertentu, ya, perasaan takut pada kelompok-kelompok tertentu. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan mengenai apa saja ya, mengenai tugas atau mengenai apa saja boleh. Silakan. Misalkan Bu, saya sudah store tugas tapi ternyata di rekap nilai tidak masuk. Atau Bu, materinya masih ada yang kurang jelas gitu. Maaf Bu, boleh nggak nanti materi dimasukin classroom? Oh ini ya, slide-nya Ibu, boleh nanti Ibu masukin ya. Ya Bu. Iya, nanti Ibu masukin, kemudian Ibu ambil soalnya dari situ juga ya, jadi pelajari. Jadi jangan lupa absen ya, ini yang paling penting. Kemarin waktu Ibu rekap, ada yang bilang walasnya katanya siapa gitu, ikut Zoom tapi nggak direkap Bu. Ya, karena namanya nggak ada, jadi Ibu nggak rekap ya, nggak ada di absen, di chat ini maksudnya, di chat Zoom. Ya, jadi udah jelas ya, nanti tugasnya Ibu share setelah ini. Ya kalau misalkan memberatkan 2 warna saja ya nggak apa-apa, minimal 2 warna, 3 warna nggak apa-apa. Tulisannya harus yang rapi ya supaya Ibu nggak ini ngoreksinya. Kemudian apa lagi keluhannya? Tugasnya ada yang susah? Tidak kan selama ini? Ini masih ada beberapa yang kosong ya tugasnya. Coba perhatikan. Baik, karena waktunya ini sudah 40 menit lebih ya, karena kita Zoom itu alokasi waktunya 40 menit. Kalau misalkan sudah jelas semua, tidak ada yang ingin ditanyakan, ingat minggu depan ulangan harian, ingat tugasnya ya dilengkapi, karena pada dasarnya kalau misalkan tugas kalian tidak lengkap, nilai kalian tidak tuntas, yang rugi kalian, ya, kasihan ya. Kasihan orang tuanya, sudah mengorbankan, sudah membelikan kuota data semuanya, sudah memberikan gadget, tapi masih ada nilai yang tidak lengkap.
Ya, pada akhirnya nanti kan nilainya tidak tuntas. Ya kali ya, apa, percuma waktunya terbuang selama ini. Gitu, ya. Baik, sudah jelas semua. Tetap semangat ya, tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan, ya. Rajin cuci tangan, ya, jangan sampai ada yang sakit-sakit. Oke? Ya, kalau sudah pertemuan kita hari ini kita akhiri sampai di sini. Ya, diucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Waalaikumsalam. Bu, soalnya tadi apa ya, Bu? Ibu nyuruh ngasih tugas gak ya tadi? Nanti tugasnya di classroom, Ibu share. Baik, Bu. Gampang kan, Bu?